Tidak ada yang bisa kita lewati tanpa beradaptasi. Kita sebagai manusia, long life learning. Kita harus belajar, seumur hidup kita ini kita harus belajar. Belajar menghadapi cobaan-cobaan. Belajar menghadapi hambatan-hambatan gitu ya. Sehingga ya kata Peter Drucker tadi bahwa kita nggak bisa memprediksi masa depan kalau kita tidak menjalankannya sekarang. Kita jalankan, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seraya memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sekaligus salawat teriring salam tak luput juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Asrul Hayat selaku pembawa acara pada pagi hari ini, Minggu 26 Desember 2021, akan segera berlangsungnya acara ulang tahun Media Geraha Nusantara yang kedua. Sebelum kita berlanjut ke acara selanjutnya, saya menginformasikan tentang Geraha Media Nusantara itu sendiri. Secara administrasi, Geraha Nusantara berada di bawah naungan PT Media Geraha Nusantara Sejahtera. PT Media Geraha Nusantara Sejahtera ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media, termasuk media online atau media cyber. Geraha Nusantara merupakan media cyber yang memiliki tujuan menghadirkan berbagai informasi terkini dan terbaru dari seluruh penjuru Nusantara. Dan alamat kantor itu sendiri di Ruko Perkantoran Mega Mall Ciputat, Blok D7, Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat Timur, Cempaka Putih, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Email redaksi@gerahanusantara.co.id. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita berlanjut ke acara talk show atau webinar ini, teman-teman sekalian, para hadirin yang hadir di Zoom meeting ini, diinformasikan bahwa kalau mengikuti sampai akhir acara ini, insya Allah nanti akan mendapatkan sertifikat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengikuti kegiatan acara hari ini sampai tuntas dan sampai akhir. Begitu. Baik, acara selanjutnya adalah webinar yang akan disampaikan oleh Ibu Rosa Lesmana SEMM. Dengan tema webinar kita pada kali ini adalah badai pandemi COVID-19 dan ancaman krisis global, serta peran stakeholder terhadap pemulihan ekonomi nasional. Baik, Assalamualaikum Ibu Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Ibu Rosa aja, nggak apa-apa ya, Bu? Boleh Ibu Rosa aja. Rosa juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, Ibu, sebelum Ibu nanti memaparkan materi yang luar biasa ini, dengan tema yang luar biasa ini, mohon izin Ibu saya membacakan CV Ibu terlebih dahulu. Silahkan. Riwayat hidup, ya. Nama lengkap Ibu Rosa Lesmana SEMM. Selanjutnya pekerjaan yaitu dosen tetap di Universitas Pamulang Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen S1. Pada tahun 2013 sampai 2015. S2 Ilmu Manajemen Pemasaran Universitas Pamulang, dan 2018 sampai sekarang S3 Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pakuan Bogor. Luar biasa, insya Allah Ibu calon doktor ya, Alhamdulillah. Selanjutnya pengalaman mengajar di Universitas Pamulang, pertama dosen, yaitu manajemen marketing, manajemen strategi, ekonomi internasional, metode penelitian, riset, dan bahasa Inggris. Selanjutnya motivator, marketing, dan futuristic leadership. Nah, selanjutnya ada penelitian dari Ibu Rosa itu sendiri pada tahun 2021. Beliau meneliti pertama terkait futuristic leadership melalui pendekatan analis PK. Selanjutnya ada model pembelajaran manajemen pemasaran 2. Selanjutnya yang ketiga, the effects of financing and online marketing on MSME as income increasing at Intermoda Modern Marketing BSD City Tangerang Selatan. Selanjutnya, perceived quality membentuk customer loyalty via brand equity pada penggunaan smartphone
merek Xiaomi di Tangerang Selatan dan seterusnya. Luar biasa sekali. Bagaimana hadirin? Kira-kira teman-teman yang ada di Zoom meeting ini kira-kira sudah siap belum nih kita mendengarkan pemaparan dari Ibu yang luar biasa ini, insya Allah calon dokter, dan dengan tema yang luar biasa pada pagi hari ini. Bagaimana teman-teman Zoom meeting sudah siap ya? Ya, pada beliau, kepada Ibu Rosa Lesmana SEMM, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Asrul, terima kasih banyak ya, untuk waktu dan kesempatannya. Baik, tadi CV saya sudah dibacakan, berarti kita tidak perlu berkenalan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana? Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum saya mulai, saya share PPT saya. Kelihatan nggak nih? Baik ya. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita, bagaimana kita pulih untuk bangkit kembali, mandiri secara finansial dan ekonomi ya, pasca COVID-19 ini. Baik, materi saya hari ini namanya Innovative Person, menggunakan pendekatan peka konsep. Nah, peka konsep itu apa? Innovative Person itu bagaimana? Mari kita kenalan dulu. Nah, peka konsep ini tentunya lahir karena dilatar belakangi kondisi yang kita alami 2 tahun ini pastinya ya. 2 tahun ini kita harus banyak beradaptasi menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kita misalnya berangkat ke kantor, kemudian berangkat kuliah, bekerja dan sebagainya, beraktivitas sehari-hari itu secara konvensional, secara tatap muka, secara interaksi. Nah, sekarang kita semuanya beralih kepada dunia digital. Yang sekolah harus melalui online, tatap muka online, kemudian yang bekerja juga seperti itu gitu ya. Kita mungkin yang biasanya punya usaha, bisnis, setiap hari bertatap muka dengan konsumen, kemudian menjelaskan produk kita kepada konsumen, kemudian sekarang kita harus beralih dan beradaptasi dengan kondisi yang sangat baru bagi kita. Semuanya digitalisasi. Nah, hal ini tidak mudah tentunya. Setiap orang harus beradaptasi dan mengikuti perkembangan dunia teknologi sekarang ini, kemudian beradaptasi untuk menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan. Ya. Nah, kondisi dunia sekarang ini didefinisikan sebagai VUCA. Apa itu VUCA? Nah, VUCA ini akan kita hadapi dengan peka. Nah ya, saya punya konsep saya ini namanya peka. Peka ini untuk apa? Untuk menghadapi VUCA. VUCA volatile, uncertain, complexity, ambiguous. Apa itu volatile? Bergejolak. Kondisi bisnis yang bergejolak. Perubahan dunia yang begitu cepat, yang nggak bisa kita prediksi. Unpredictable, uncertain, penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu dengan pasti apakah benar-benar pandemi ini sudah berakhir. Kita tidak bisa memprediksikan apakah tahun depan kita akan kembali lagi seperti dulu, normal lagi. Uncertain, complexity, penuh dengan dipengaruhi oleh banyak faktor. Macam-macam faktor yang harus kita identifikasi satu persatu. Hal ini tentu nggak mudah gitu ya. Nah, complexity, ambiguous, samar-samar, nggak jelas. Nah, itulah keadaan dari dunia saat ini. Kita sebutnya dengan VUCA. Volatile, uncertainty, complexity, ambiguous.
Oke, bagaimana kita menghadapi VUCA ini? VUCA need VUCA leaders. Ya. VUCA condition need VUCA leaders. Kondisi yang VUCA ini harus kita hadapi dengan peka. Nah, saya namain dengan peka. Apa itu peka? Let's check peka ya. Saya bilangnya work with heart and innovative. Bekerja dengan hati dan inovatif. Itu VUCA ya. Peka. Oke. Peka itu singkatan dari P itu adalah pola pikir. E itu adalah empati. K itu keahlian. A itu alat. Pola pikir yang bagaimana? Yang mampu menghadapi VUCA ini, kondisi yang sekarang ini. Empati yang seperti apa? Keahlian apa yang harus kita miliki supaya kita bisa bangkit mandiri secara ekonomi, secara finansial pasca pandemi ini. Tidak ada satu aspek pun yang tidak terdampak oleh pandemi ini. Ya. Begitu juga dengan kita. Kemudian kita juga harus punya alat. Jadi kita harus punya peka, pola pikir, empati, keahlian, dan alat. Untuk apa? Untuk menghadapi kondisi dunia yang VUCA. Volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguous. Nah, itu kira-kira konsep dari peka saya ini. Oke, mari kita lihat. P, pola pikir itu yang seperti apa? Pola pikir yang bagaimana? Yang mampu bangkit dari kondisi keterpurukan ini. Pola pikir itu gunanya apa? Empati itu untuk apa? Pola pikir dan empati wala kita, wawasan kita. Kemudian apalagi keahlian untuk memperdalam supaya kita memahami kondisi sekarang ini seperti apa. Kemudian kita butuh alat. Alat ini kita gunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah, permasalahan yang kita hadapi ini. Gitu ya. Oke. Baik. Jadi pola pikir yang seperti apa yang kita butuhkan untuk bangkit dari kondisi keterpurukan saat ini. Dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, kita menemui dua orang dengan pola pikir yang berbeda, misalnya ya. Selalu kita menemukan orang-orang dengan pola pikir yang berbeda. Yang satu pola pikirnya terbuka, yang satu pola pikirnya tertutup, gitu ya. Nah, yang terbuka ini saya analogikan dengan katak yang mau belajar. Sedangkan yang tertutup saya analogikan dengan kodok yang dalam toples. Kalau zaman dulu kita mengenalnya katak dalam tempurung. Nah, inilah dia. Tertutup. Dia berada dalam tempurung. Kenapa? Sejauh apapun dia lompat, dia tetap berada di posisi itu. Dia nggak berubah. Nah, kita lihat perbedaannya. Pola pikir yang apabila kita dihadapkan pada satu kondisi. Saat ini kondisinya tidak menentu. Banyak tantangan baru yang harus kita hadapi, obstacle, kita butuh usaha. Kadang orang begitu mudah mengkritik. Di balik kritik itu ada orang yang sukses, ada orang yang tidak sukses. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Kalau orang yang memiliki pola pikir yang terbuka, maka setiap tantangan baru itu dia akan menerima. Ini proses saya untuk menuju kesuksesan. Tapi coba kita lihat, orang yang dengan pola pikir tertutup, maka dia akan menghindar. Aduh, ini bakalan masalah ini. Aduh, pasti dia menghindar. Nah, itu orang yang dengan pola pikir tertutup. Kalau yang terbuka akan menerima. Begitu juga dengan menghadapi obstacle. Hambatan-hambatan. Dalam kehidupan pasti kita ketemu dengan hambatan. Kondisi saat ini kita anggap hambatan ini. Kita nggak bisa bersosialisasi, kita nggak bisa ketemu orang, kita nggak bisa bekerja. Ini hambatan. Tetapi bagi orang yang memiliki pola pikir terbuka, dia akan bertahan sambil mencari solusinya apa. Kita lihat yang tertutup, menyerah. Menyerah sudah gitu ya, nggak mau usaha.
Melihat usaha bagi orang yang terbuka untuk mengembangkan diri, peluang untuk belajar, peluang untuk sukses. Tapi coba kita lihat orang yang dengan pola pikir tertutup. Suatu usaha dianggap mubazir. Percuma usaha zaman now mah bersusah. Orang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Daya beli orang juga rendah. Ngapain kita usaha? Nah, itu bagi orang yang memiliki pola pikir yang tertutup. Coba kita lihat orang dengan pola pikir terbuka menghadapi kritik. Zaman sekarang semuanya digitalisasi. Orang pun mengkritik dengan mudahnya. Apapun yang kita lakukan, kadang kita mendapat kritik dari orang. Kita melakukan hal benar, kita dikritik. Apalagi kita melakukan hal yang salah, pasti kita dikritik. Dan kritik itu mudah sekali kita temukan. Dan meluas gitu ya. Karena media sosial. Kalau kita dikritik di katakanlah media sosial gitu ya. Nyebar kan? Bagaimana orang dengan pemikiran terbuka akan menghadapi kritik ini? Dia bersyukur, alhamdulillah orang memperhatikan saya, alhamdulillah saya dikritik, alhamdulillah ini informasi gratis bagi saya, ini ajang bagi saya untuk memperbaiki diri. Nah itulah orang dengan pemikiran yang terbuka. Sedangkan yang tertutup tadi, waduh ini serangan pribadi ini, sentimen ini. Gitu ya, itu kondisi perbedaannya, yang terbuka dengan yang tertutup. Kemudian bagaimana orang dengan pemikiran terbuka menghadapi kesuksesan orang lain? Maka yang terbuka tadi akan menjadikan inspirasi. Ibu Rosa ini sukses banget. Gimana sih dia bisa sukses ya? Saya juga pengen seperti dia. Buku apa ya yang dia pelajari? Kira-kira Bu Rosa belajarnya di mana ya? Nah itulah orang yang dengan pikiran terbuka, pemikiran pola pikir terbuka. Orang sukses, dia akan jadikan inspirasi. Siapa namanya? Mark Zuckerberg, Nadiem Makarim misalnya ya. Orang sukses itu, kita jadikan inspirasi, kita pelajari. Bagaimana? Memang setiap orang dilahirkan berbeda. Tetapi untuk sukses itu kan bisa kita pelajari, bisa kita latihan gitu ya. Bisa kita pelajari. Mungkin kita nggak sesukses orang lain, tapi kita akan berusaha untuk belajar. Gitu. Kalau kita sudah belajar, kemudian hasilnya belum sesuai, ya berarti kita harus nerimo. Oh, berarti memang belum rezeki saya. Gitu. Tapi coba kalau orang dengan pemikiran yang tertutup, kesuksesan orang lain itu dianggap saingan bagi dia. Wah, itu bisa sukses. Bantuan orang tua, oh itu dia bisa sukses. Orang tuanya pejabat, gitu ya. Nah itu orang dengan kondisi pemikiran yang tertutup. Lalu dia akan menjadikan saingan. Kalau orang yang sukses itu dia berusaha menjatuhkan, bagaimana menjatuhkan. Nah ini saya rasa cukup relevan dengan kondisi saat ini. Kita harus merubah mindset kita ke arah yang terbuka. Gitu ya, melihat sesuatu dengan pemikiran yang terbuka dan bertumbuh. Demikian. Nah, ini kita baru bahas P-nya ini ya. Kemudian E-nya apa? Ada empati. Empati itu apa? Saya mendefinisikannya sebagai work with heart and good attitude. Bekerja dengan hati, dengan perilaku yang baik, good attitude, empati. Yeah. Do it everything with love. Itu empati. Kita menempatkan posisi kita pada orang lain. Itu empati. Katakanlah kita ini pengusaha, misalnya ya. Atau kita pengusaha. Kita menempatkan posisi kita pada posisi konsumen kita. Think, berpikir. Kemudian kita rasakan, apa rasanya kalau kita menjadi seorang konsumen? Apa rasanya? Apakah orang mau kalau dilayani dengan tidak sopan gitu ya? Apakah orang mau jika dilayani dengan lama, lemot gitu?
Apakah konsumen mau menunggu lama? Nah, itu kita harus think and feel. Kita menempatkan diri kita sebagai konsumen kita. Kita menempatkan diri kita sebagai teman kita. Apa rasanya jadi teman saya kalau saya egois? Apa rasanya jadi konsumen saya kalau saya melayani dengan jutek? Ya, kemudian say and do. Say sesuatu, something, kemudian melakukan sesuatu. And then merubah pain menjadi gain. Nah, itulah yang saya bilang dengan empati. Menempatkan posisi kita pada seseorang atau konsumen atau orang lain. Sehingga kita tahu rasanya. Gitu. Kalau saya seorang dosen, saya harus wajib merasakan apa rasanya kalau saya jadi mahasiswa. Demen nggak mahasiswa sama dosen yang killer? Belum masuk aja tuh dosen, mahasiswa udah deg-degan. Boro-boro mau belajar gitu ya. Nah, begitu juga kita yang pengusaha. Apa rasanya apabila kita berada di posisi konsumen kita? Seperti itu. Nah, itu yang saya sebut dengan empati. Oke. Saya P dan E ya. Pola pikir dan empati. Kemudian empati sama pola pikir nggak cukup untuk menghadapi, untuk bangkit dari pandemi COVID ini. Kita butuh keahlian. Apa itu keahlian? Serangkaian pengetahuan dan pengalaman. Keahlian yang bagaimana yang dibutuhkan supaya kita bisa bangkit dari pandemi COVID ini? Saya menyebutnya dengan CNC thinking. CNC thinking. Ya. Apa itu CNC thinking? Creative, critical thinking. Kreatif berarti kita mampu menciptakan, critical kita mampu menganalisa, mampu menyelesaikan permasalahan. Problem solving. Nah, itu yang saya sebut dengan CNC thinking. Misalnya, sekarang ini pandemi COVID, di mana pergerakan orang, sosialisasi dibatasi. Lalu kita mau membuka usaha baru. Berarti kita harus kreatif. Kita harus menyelesaikan permasalahan. Bagaimana caranya kita buka usaha, kita mendapatkan konsumen, tetapi juga kita mematuhi peraturan pemerintah. Sudah tentu kita harus membuka usaha dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian mungkin bekerja sama dengan GrabFood, GoFood dan sebagainya itu ya, sehingga produk kita terdelivery, tersampaikan, tetapi kita mendapatkan keuntungan, tetapi kita juga tetap mematuhi prokes gitu ya. Nah, itu namanya kreatif and critical. Kita kreatif tapi juga mampu menganalisa dan menyelesaikan permasalahan. Bagaimana caranya ya? How, what, where, why, who. Nah, itu harus kita jawab. Siapa pelanggan kita? Di mana kita mendapatkan pelanggan kita? Why? Mengapa pelanggan kita harus membeli produk kita? How? Bagaimana kita mendelivery produk kita sampai ke tangan konsumen? Nah, itu yang saya sebut dengan CNC thinking. Oke. Nah, ini creative brain ya. Kemudian satu lagi yang harus kita miliki adalah alat atau metode. Metode di sini saya bilangnya design thinking atau innovation, inovasi. Kita harus memiliki design thinking yang inovasi. Inovasi itu seperti apa, Bu? Inovasi itu adalah kalau objeknya inovasi kan biasanya orang, proses, kemudian produk yang harus kita inovasi. Bu, saya sebutnya dengan amati, tiru, dan modifikasi atau ATM. Seperti apa sih ATM? Nah, kita belajar dari Cina. Ya. Cina itu terkenal dengan negara plagiat. Tapi plagiat yang bagaimana? Di sini Ibu nggak nyuruh kalian jadi plagiat, tetapi plagiat itu perlu juga gitu untuk berinovasi. Nah, sekarang ini kan misalnya lagi trennya apa? Kita katakanlah misalnya kopi, misalnya trennya kopi.
Ya, kita nyontoh Cina. Kita berterima kasih juga sama Cina, khususnya orang seperti saya ya dengan ekonomi menengah ke bawah. Kenapa? Saya nggak mampu beli iPhone. Iya kan? Sayang juga saya ngeluarin uang sekian puluh juta hanya untuk handphone gitu. Oke, saya nggak pakai iPhone. Saya beli produk Cinanya. Kualitasnya nggak jauh beda. Lumayan. Saya pakai 2 tahun masih oke. Harga jauh, murah gitu. Ya gengsi nggak ada lah. Saya nggak pakai gengsi gitu. Paling mahasiswa, Bu, handphone Ibu apa ini ya? Santai aja ya. Gitu. Kalau anak muda mungkin gengsi, tapi nggak usah makan gengsi lah gitu ya. Nah, kita belajar dari Cina. Bagaimana caranya Cina memiliki semua tiruan, tapi dia nggak. Nah, Ibu sebutnya ini amati, tiru, modifikasi. Atau Ibu sebutnya ATM. Ya. ATM yang bagaimana yang bisa sukses? Kita niru punya orang. Kita ngamati. Tapi kita harus modifikasi. Kalau nggak modifikasi namanya plagiat, ya kan? Misalnya komponen punya orang A, B, C, E, kita tiru deh. Nah, jadilah produk kita yang KW-nya gitu ya. Tapi KW di sini bukan berarti nyontek ya, gitu. Maksudnya membuat kita berinovasi aja. Inovasi itu buat apa sih inovasi? Inovasi itu adalah menyelesaikan masalah, problem solving. Kalau kita inovasi itu kan gunanya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Kemudian untuk apa lagi? Meningkatkan kualitas, baik produk, baik orangnya, baik prosesnya. Nah, proses dari inovasi itu seperti apa sih? Nah, saat ini pandemi COVID, apa yang sedang menjamur sekarang? Ibu kurang update, mungkin anak muda di sini kan audiensnya anak muda semua ya. Kira-kira menurut kalian apa sih yang update sekarang ini? Boleh kasih masukan ke saya? Halo? Ayo teman-teman yang mau berbicara, silahkan diberikan. Ibu agak apa? Saya mungkin kurang update. Lagi update. Ya, update apa nih Bu kira-kira? Informasi atau apa nih? Apa sekarang ini yang lagi tren apa? Misalnya bisnis ya, bisnis yang tren itu apa? Kopi misalnya, kita sebut aja kopi lah misalnya ya. Oh iya, oke. Misalkan kopi. Kopi itu kan top brandnya apa? Top brand dari kopi. Starbucks mungkin ya? Mungkin. Maaf ini saya sebut merek. Karena untuk memberikan contoh. Nah, misalnya lagi trennya Starbucks misalnya. Itu top brandnya kopi di Indonesia misalnya atau di dunia adalah Starbucks. Oke. Ya udah, kita inovasi. Karena ini pandemi COVID, kalau kita jual produk yang mahal, daya beli masyarakat lagi menurun. Bagaimana caranya kita membuat produk? Oke, ini kopi, ini ala-ala Starbucks, tapi ini karya kita, gitu. Mungkin namanya kopi apa? Kenangan terindah misalnya. Misalnya ya, ada kenangan masa lalu apalah. Kenangan tak terlupakan apalah segala macam. Kita buat tuh kopi dengan ala-ala nih, ala-ala Starbucks. Tapi ini yang harganya terjangkau oleh konsumen. Harganya yang sesuai dengan daya beli masyarakat saat ini. Kita menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Caranya dengan combine, reverse, eliminate, elaborate, twist, alternatif. Combine kopi, gula, susu, kopi hitam. Namanya espresso. Harga misalnya 10.000. Oke. Kopi hitam tambah susu yang banyak. Namanya kopi latte. Latte harganya 15. Oke, kita combine lagi nih. Kopi hitam kasih susu, kasih strawberry. Namanya apa misalnya? Latte strawberry. Harganya 20.000. Nah, itu yang dinamakan combine. Ya, produknya terserah kalian apa aja. Ini Ibu contohnya kopi misalnya. Reverse, dibalikin. Kalau orang zaman dulu ngopi, nongkrong di warung, kemudian ada cemilannya. Nah, sekarang kita balikin. Anda mau ngopi,
silahkan di kamar Anda sendiri, di rumah Anda. Saya antar kopinya fresh ke meja, bahkan ke tempat tidur Anda. Kalau anak kos, di kamar Anda. Anda silakan ngopi sambil belajar di kamar Anda. Reverse, saya balik. Biasanya Anda ngopi di tempat saya siapin meja, saya siapin AC, tapi sekarang saya balik. Kopi ini saya antarkan ke rumah Anda. Nah, itu namanya reverse. Eliminate. Buang. Yang apa yang mahal? Kalau Starbucks yang mahal apanya? Misalnya krimnya yang mahal. Eliminate. Kita nggak pakai krim. Krimnya kita ala-ala kita. Yang mahal bahannya kita buang. Yang sehat kita ganti. Gulanya gula merah. Lebih sehat. Nah, itu namanya eliminate. Ya, elaborate, sama, menggabung-gabungkan. Seperti itu. Twist. Kemudian alternatif. Nah, kira-kira seperti itu. Alternatif menyediakan ya, alternatifnya apa yang kira-kira orang suka. Oh, saya nggak suka kopi, Mbak. Oke, ini ada iced tea leci. Oh, saya nggak minum teh, Mbak. Oke, ada jus. Nah, itu namanya alternatif. Nah, itulah yang saya anggap dengan innovation process. Jadi, strategi kita dalam bangkit dari keterpurukan pasca pandemi COVID ini adalah dengan peka tadi. Pola pikir, empati, keahlian, dan alat. Design thinking. Nah, kalau begitu, kalau kita menerapkan ini, mudah-mudahan kita bisa bangkit secara finansial, bangkit secara mandiri, secara ekonomi pasca COVID. Kata-kata bijak dari Peter Drucker. Dia bilang, the best way to predict the future is to create it. Kita nggak bisa memprediksikan masa depan, tapi kita bisa menjalankannya, menciptakannya sekarang. Gitu ya. Sehingga kita menjadi manusia yang dapat menemukan sesuatu yang hijau di balik warna-warni yang gembita gitu ya. Oke, thank you. Nah, begitulah tadi sedikit materi dari saya. Mudah-mudahan materi ini bisa membuka wawasan kita. Mudah-mudahan ini menjadi alat bagi kita untuk bangkit dan mandiri pasca pandemi COVID ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mas Asrul dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rosa atas pemaparan luar biasa sekali nih. Bagaimana kita mampu adaptasi di masa pandemi ini yang kurang lebih bahkan hampir 2 tahun ya Bu ya. Kita di Indonesia ini. Ya artinya luar biasa sekali bagaimana kita masyarakat ini memang diterkak sama pandemi ini seperti itu. Iya, benar. Baik, selanjutnya mungkin kita ada sesi tanya jawab terlebih dahulu ya agar dialog kita pada pagi hari ini lebih bermanfaat dan lebih enak, artinya ada lebih terasa banget nih. Teman-teman bagaimana? Kira-kira saya buka sesi tanya jawab bagi audiens hadirin yang hadir di Zoom meeting saya ini. Minum dulu ya Mas Asri. Ya, silakan Bu, silakan. Saya berikan kesempatan untuk 3 penanya. Silakan yang ingin bertanya terkait apa-apa saja yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Rosa terkait tadi peka untuk menghadapi pandemi COVID ini untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan kita sendiri. Bagaimana teman-teman audiens hari ini? Silakan. Oke, baik. Mungkin saya mau bertanya, Bu. Tadi saya menarik. Silakan Mas Asrul. Menarik ini terkait tadi pola pikir dan tadi saya menggarisbawahi tentang empati juga ya. Bekerja dengan hati itu ya luar biasa. Bahwasannya di masa pandemi ini kan kita dituntut untuk berkembang ya. Tetapi memang mohon maaf ini memang beberapa saya tidak tahu ya, cuman memang ketika kita melihat di media-media ya artinya untuk penjualan misalkan banyak yang mohon maaf terjadi kecurangan-kecurangan karena
ingin mendapatkan target yang tinggi tapi tidak melalui mekanisme-mekanisme yang sebagaimana mestinya gitu. Itu yang tadi empati. Nah, kiranya dari peka ini, pola pikir, empati, keahlian dan alat tadi, apa sih Bu konsekuensi yang konkret kira-kira ketika kita tidak mempunyai salah satu dari itu? Misalkan tadi kita sudah kita berpikir terbuka. Artinya kita mau mencoba, mau amati tiru modifikasi, kita tahu, kita mau dan mau mencoba. Kita mempunyai pengalaman yang luar biasa. Kita memiliki inovasi, tapi kita tidak mempunyai empati. Yang tadi Ibu sampaikan, bagaimana kita mampu merasakan apa yang konsumen sendiri rasakan ketika membeli produk kita seperti itu. Apa sih Bu konsekuensi konkret ketika kita tidak memiliki salah satu dari peka ini? Entah itu ternyata kita tidak memiliki salah satu pola pikir kita tertutup, atau empatinya nggak ada, atau pengalamannya kurang, atau inovasinya seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Oke, baik. Jadi kita kan melihat ya, sekarang ini kan kita semuanya digital. Kita yang biasanya misalnya belanja ke pusat perbelanjaan misalnya, ke pertokoan. Sekarang kita belanjanya adalah online. Apa yang kita dapatkan di online itu tentu kita harus memiliki pegangan, kepercayaan, ya kan? Kalau kita belanja online, misalkan katakan kita beli tas, misalnya di satu toko online. Kemudian begitu tas itu datang ke kita sudah mengeluarkan dengan kalau kita beli di toko mungkin hanya 50.000 misalnya. Tapi kita belanja di online ini 100.000. Tapi barang yang datang kualitasnya adalah 25.000. Tentu kita kecewa, ya kan? Nah, itu berarti si penjual ini tidak memiliki empati, tidak memikirkan kondisi konsumennya. Oke, dia berhasil saat itu menjual produknya, tapi akankah kita kembali lagi untuk berbelanja ke toko dia? Akankah kita kembali lagi? Tidak. Jawabannya nggak mau gitu. Merasa kecewa. Nah, inilah kenapa kita penting banget menempatkan posisi kita berada di posisi konsumen kita. Konsumen tuh maunya apa? Produk berkualitas, harga murah, ya kan? Itu yang dicari konsumen. Nah, berarti kita harus berinovasi. Bagaimana kita menyiapkan produk yang seperti itu, yang seperti dengan sesuai harapan konsumen, tapi juga tidak merugikan kita, gitu. Nah, makanya tadi kita harus punya sisi thinking, critical thinking sama creative thinking. Kita menyelesaikan masalah tapi nggak merugikan kita gitu. Konsumen terpuaskan tapi kitanya nggak rugi gitu. Nah, itulah empati. Gunanya empati itu di situ. Kadang kan gini, kita lihat contoh. Orang yang empatinya tinggi misalnya ya, dia bisa aja menjual produknya agak mahal sedikit dibanding harga yang lain. Tapi kita tetap balik ke toko dia. Karena apa? Empatinya tinggi. Dia mengakomodir apa yang kita mau. Kita pengen begini diturutin. Kita pengen begini diturutin. Saya mau warna ini, kualitas seperti ini. Oke Mbak, tenang. Besok datang ya, sampai. Sehari udah sampai. Harga lebih mahal. Nah, itulah gunanya empati. Asalkan kita mau memposisikan diri kita berada di sebagai konsumen kita. Apa rasanya kita sebagai konsumen? Memahami gitu. Think and feel. Berpikir, merasakan apa yang dirasakan oleh konsumen kita itu. Nah, begitulah empati. Kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Siap Bu, terima kasih banyak. Artinya memang kadang kita sebagai konsumen ketika benar kata Ibu membeli barang gitu ya di satu tempat atau satu toko gitu ya, ketika betul walaupun memang harganya agak sedikit mahal tapi kita sudah interest, sudah percaya kepada misalkan toko tersebut, ya kita bakal ke situ terus gitu, walaupun memang bahkan kita melihat harga yang mungkin lebih murah dibandingkan harga toko tersebut, tapi kita punya interest, punya kepercayaan trust kepada toko tersebut, kita akan kembali lagi benar. Sepakat banget itu, betul. Oke. Selanjutnya di sini ada pertanyaan nih Ibu Rosa nih dari
Dela Rohmatul F ya. Yang lain sembari kita nunggu, saya juga menunggu dari teman-teman yang lain untuk ingin memberikan pertanyaan. Dela Rohmatul F izin bertanya kepada Bu Rosa, kira-kira hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika ingin melakukan ATM tadi, amati tiru modifikasi ini, Bu. Terima kasih. Itu, Bu. Oh, oke. Baik. Mbak Dela Rohmatul F. Ya. Baik, Mbak Dela. Terima kasih pertanyaannya. Iya, untuk ATM apa aja yang harus kita harus kita lihat gitu ya, perlu kita perhatikan. Nah, ada banyak hal nih Mbak Dela yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan inovasi dengan metode ATM ini, ya kan? Amati, tiru, kemudian kita modifikasi. Ada banyak hal. Pertama, udah pasti kita harus menganalisa kondisi daya beli, ya kan? Kalau di masa pandemi COVID ini, tentu daya beli masyarakat menurun. Sehingga kita harus menciptakan produk yang kualitasnya hampir sama, misalnya dengan produk yang kita tiru, tetapi harganya berbeda, gitu, jauh lebih murah daripada produk yang andalan, misalnya ya, produk yang premium. Katakanlah ya gitu. Kita mengamati, meniru produk yang premium. Otomatis kita harus melihat kondisi daya beli masyarakat. Itu pertama. Itu penting banget. Kalau kita nggak melihat itu, kita menciptakan produk yang misalnya beda tipis sama si itu, tapi secara kualitas kita jauh, nah nanti nggak laku gitu ya. Itu pertama. Kedua, kita juga harus melihat tren, Mbak Dela. Trennya nih lagi apa nih orang? Orang lagi sukanya apa nih sekarang ini, gitu. Katakanlah karena ibu lagi suka-sukanya kopi nih, jadi kopi lagi ya kan. Nah sekarang ini orang udah bosen Mbak Dela, bosen banget ya kan, 2 tahun terkungkung di kamar, belajar dari kamar, sekolah dari kamar, kuliah dari kamar, kerja dari kamar, segala macam kita lakukan dari kamar. Bosen nggak tuh 2 tahun? Bosen. Nah, trennya sekarang adalah orang sudah mulai untuk bersosialisasi, tapi harus prokes gitu. Sosialisasi udah mulai, tapi prokesnya harus tetap gitu kita perhatikan. Nah, berarti kita harus menciptakan apa, Mbak Dela? Kalau ke Starbucks mungkin agak jauh dari rumah. Nah, yang saya lihat trennya sekarang adalah perkampungan, warung ngopi, tapi Instagramable. Ya kan, desainnya landscape-nya menarik gitu. Tempat ngopinya mah biasa aja, combine tadi dia pakai combine, elaborate, eliminate tadi ya pakai tips itu. Kemudian dia menciptakan ruang tempat ngopi yang Instagramable. Karena apa, orang sekarang kan kalau mau keluar negeri, mau wisata, jangan ngomong keluar negeri dulu lah, wisata mau ini kan masih prokes ketat, masih harus ini itu. Nah berarti orang butuh wisata tapi dekat-dekat rumah gitu, tapi prokes. Nah kita ciptakan tempat ngopi yang Instagramable, yang eye catching, menarik desainnya, landscape-nya gitu. Mungkin kita mengusung tema jadul mungkin ya. Kursinya, gelasnya itu dari jadul lah. Itu ada tempat ngopi namanya Kopi Klotok di Jogja itu ya. Saya nggak ngerti itu. Kopinya sederhana, tempatnya sederhana, minumnya sederhana, harga sederhana, tapi yang datang itu mobil-mobil mewah, bus-bus ngantri. Saya sampai geleng-geleng kepala, ini ada apa gitu. Nah, itu tempat ngopi yang seperti itu harus kita istilahnya kita harus mengikuti tren yang terjadi saat ini seperti apa. Nah itu Mbak Dela, pertama kita harus lihat daya beli masyarakat, kedua kita harus melihat tren, meniru harus banyak modifikasi. Modifikasinya seperti apa tadi yang tadi Ibu sampaikan, harus elaborate, eliminate, kemudian twist, reverse, dan sebagainya. Create something new ya, doing something new. Begitu kira-kira Mbak Dela. Ya. Bagaimana Mbak Dela? Bagaimana? Terima kasih banyak Bu.
Oke, baik. Begitu, Mas Asrul. Ya, terima kasih banyak Mbak Dela atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi ya, teman-teman silakan, masih dibuka satu pertanyaan lagi. Luar biasa nih kita mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Ibu Rosa. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kita buka satu pertanyaan lagi. Boleh. Kiranya ada yang ingin ditanyakan? Ayo. PEKA, PK, kira-kira apa? Atau yang lagi tren saat ini apa? Atau mungkin bagi teman-teman konsultasi ada mungkin ya, inspirasi. konsultasi. Iya, Konsultasi boleh. mungkin. Ada yang ingin misalkan mau memulai usaha dengan produk-produk seperti apa? Mungkin bisa diskusikan pada webinar kali ini. Silakan teman-teman. Wah, sepertinya mereka teman-teman sudah paham Bu ya, sepertinya. Ya, Artinya udah. Alhamdulillah kalau begitu alhamdulillah, ya. artinya Kita pengen sudah siap ya. Untuk mengaplikasikan peka tadi ya Bu. Ya, kita sudah siap bangkit untuk pasca pandemi ini ya, Amin, Mas amin, Azrul amin. ya. Amin, amin, amin. Artinya teman-teman nih sudah insya Allah siap nih. Oh nih ada yang mau bertanya Bu, satu lagi Bu, dari Mbak Ardela Frederani. Ya, saya bacain. Izin bertanya Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai harga pasar yang di mana seller banting harga mungkin secara tidak wajar. Oh iya ya. Bagaimana harga pasar ini secara sellernya itu banting harga secara tidak wajar. Apakah kita sebagai penjual ikut menurunkan harga atau ikut harga yang sebelumnya? Oh, oke. Bagaimana? Hah? Banyak saingan-saingan yang banting harga begitu ya? Oh, Iya, oke. secara tidak wajar katanya. Nggak wajar ya. Oke, baik. Ya. Ya, Nah, gitu. itu tadi Mbak siapa namanya? Maaf. Mbak Ardela. Mbak Ardela. Oke. Mbak Ardela. Balik lagi tadi yang awal Ibu sampaikan bahwa kita harus memiliki pola pikir terbuka, ya kan? Kalau orang yang menggunakan cara-cara curang itu kita anggap ini adalah pembelajaran buat kita. Kita anggap ini adalah proses bagi kita untuk menggapai peluang untuk sukses, gitu ya. Nggak perlu khawatir dengan orang yang banting harga sekian, itu kan semua adalah sukses gitu ya. Kita sah-sah aja, silakan aja gitu. Tapi satu hal yang harus kita tahu, kalau kita berjualan itu adalah kita harus memberikan kepuasan kepada konsumen. Ingat, kalau konsumen tadi yang seperti Ibu bilang bahwa apabila konsumen itu sudah puas, harga kita berapapun nggak peduli mereka gitu. Nah, penting sekali itu tadi memberikan kepuasan kepada konsumen, Mbak Ardela. Nggak perlu kita khawatirin, saingan kita misalnya banting harga sekian ya. Mungkin modal dia emang kenceng. Dia distributor top misalnya, ya bisa dia banting harga gitu. Tapi yang terpenting adalah nggak peduli kita harganya kita berapa, yang penting kita memberikan kepuasan kepada konsumen, Mbak Ardela. Jangan khawatir. Apabila konsumen kita sudah terpenuhi kepuasannya, mereka biasanya tidak melihat harga kita berapa. Kita harus paham bahwa kepuasan dari indikator dari kepuasan konsumen itu adalah satu, dia akan membeli ulang. Kalau dia sudah puas, dia akan beli ulang. Dua, kalau dia sudah puas, dia akan cerita ke temannya. Kemarin saya beli tas loh di tokonya Bu Rosa. Harganya cuma, ya lumayan sih, harganya lumayan mahal. Tapi nggak worth it nih. Produk ini kualitasnya bagus banget. Kedua, pelayanannya loh, Bu Rosa. Empati tingkat tinggi. Nyampe ke tempat saya cuma sehari nyampe. Gitu. Saya nggak nunggu lama. Dilayani dengan baik. Wah, nggak apa-apa. Aku bayar sekian nggak masalah gitu. Nah, itu bukti kalau konsumen kita sudah puas. Dia akan cerita ke temannya. Kalau dia cerita ke temannya juga akan belanja ke kita. Kemudian kalau ada yang nanya, beli tas di mana? Ini recommended nih, tokonya Bu Rosa nih, recommended banget nih. Nah, itulah indikator dari kepuasan konsumen. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya ada yang banting harga sekian, diskon 90%, monggo. Itu
apa namanya sah-sah saja dia lakukan, silahkan aja. Karena kan modalnya beda-beda. Mungkin dia modalnya kenceng gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kita penting atau wajib memenuhi kepuasan konsumen. Karena apa? Kalau konsumen sudah puas, dia nggak akan melihat harga. Harga berapa nggak ada masalah. Yang penting kepuasan terpenuhi, gitu. Kemudian ya itu tadi kita harus berempati, empati tinggi tadi. Kalau misalnya katakan kita harga kita mahal, apa yang bisa kita mengkonversikan harga kita ini cukup mahal. Konversinya apa bagi konsumen? Berarti pelayanan kita harus bagus, kepuasan harus terpenuhi, sehingga masalah begitu. Mungkin Mbak Ardela. Halo Mbak Ardela. Ya, Mbak Ardela bagaimana? Kira-kira seperti itu ya. Intinya kepuasan ini ya Bu, pelanggan ya. Artinya walaupun harga sedikit mahal. Iya, balik lagi tadi kita empati tinggi. Iya. Kalau misalkan kita menjual brand barang tas misalkan, harga sedikit mahal, artinya bahan bisa diadu begitu ya, kalau begitu ya. Iya. Apa kepuasan kan penting banget Mas Asrul. Karena kan kalau kita konsumen yang udah puas dia akan balik lagi. Dia akan rekomendasi ke temennya, dia akan cerita ke temennya. Kemudian dia akan memberikan masukan juga kepada kita. Ibu, boleh nggak nih saya saran? Gini. Ibu variasiin lagi nih. Kan gitu. Kalau misalnya konsumen yang udah seperti temen nih ke kita. Udah ngasih saran, ini segala macam. Nah sekarang susah nggak kita nyari konsumen baru? Kita lebih baik nyari konsumen baru apa mempertahankan konsumen kita yang udah ada? Kalau yang baru, kita harus promosi lagi. Kita harus kenalan lagi. Harus ini, itu. Tapi kalau konsumen yang udah ada, yang udah paham, dia akan balik lagi. Bahkan nggak kita minta, dia bawa temennya. Itu loh Mbak Ardela, teman saya, 10 kemarin. Saya rekomendasiin suruh belanja ke toko Mbak Ardela. Nah, itu pentingnya kita memberikan kepuasan kepada konsumen. Begitu Mbak Ardela. Kita banting harga 90% diskon gitu. Karena konsumen kita udah kita pegang hatinya, intinya gitu. Begitu kira-kira Mas Asrul. Oke, mantap. Gimana Mbak Ardela, jelas ya berarti ya? Cukup jelas dari pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan. Alhamdulillah karena sudah terpenuhi 3 pertanyaan dan alhamdulillah juga tadi diskusinya cukup menarik ya. Sangat menarik bahkan ya. Kan banyak masukan-masukan terkait kasus-kasus, contoh konkret terkait konsep PK ini itu sendiri begitu. Mungkin sebelum diakhiri dari Ibu Rosa ada closing statement Bu buat teman-teman yang hadir hari ini. Oke, baik Mas Asrul. Ya, terima kasih. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Asrul dan kawan-kawan dengan geraha menara gerahanya. Gitu Geraha ya. Media Nusantara. Geraha Media Nusantara. Semoga tetap sukses ya. Baik teman-teman, closing statement dari saya ini last but not least gitu ya. Oke, sekarang ini kita menghadapi berbagai macam cobaan. Tapi janganlah berkecil hati dengan apa yang sudah kita hadapi sekarang ini, sedang kita hadapi sekarang ini. Tapi cobalah kita anggap ini sebagai peluang bagi kita untuk berkreasi, menciptakan hal-hal baru, peluang bagi kita untuk belajar, gitu ya. Dan satu hal lagi, tidak ada yang bisa kita lewati tanpa beradaptasi. Kita sebagai manusia, long life learning. Kita harus belajar, seumur hidup kita ini kita harus belajar. Belajar menghadapi cobaan-cobaan. Belajar menghadapi hambatan-hambatan gitu ya. Sehingga ya kata Peter Drucker tadi, bahwa kita nggak bisa memprediksi masa depan kalau kita tidak menjalankannya sekarang. Kita jalankan, kita terima. Kalau saya sebagai orang Islam, saya menganggap ini adalah dari Allah gitu. Kalau semuanya dari Allah, saya akan menerima. Tawakal gitu. Tapi tawakal saya nggak diem aja. Saya tetap berkreasi, berkreatif gitu. Kalau saya yang misalnya mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas, bekerja. Jadi kita jangan diam saja. Apabila kita diam, that's mean die
diam berarti mati, gitu ya. So jadi kita harus terus beradaptasi, berinovasi, bagaimana kita bangkit melewati cobaan-cobaan ini, keterpurukan ini, insya Allah kita bisa. Begitu Mas Asrul dan teman-teman luar sekalian. biasa. Ya. Bisa. Mungkin teman-teman kasih applause dari Zoom-nya masing-masing untuk Ibu Rosa. Luar biasa atas materinya hari ini. Intisari yang bisa kami dapatkan bahwa dengan konsep peka ini, pola pikir yang terbuka, memiliki empati dengan bekerja dengan hati, keahlian dengan pengetahuan dan pengalaman yang lebih terkait, lalu terakhir inovasi atau dengan alat itu sendiri, diharapkan mampu untuk meningkatkan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rosa Lesmana atas pemaparan dan materi dan diskusi hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Semoga silaturahmi kita nggak sampai di sini saja Ibu ya. Amin. Amin.